Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsana Sabriani Boru Alogo, dosen di Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Hari ini saya presentasi penelitian saya mengenai relasi dengan teman dan subjective well-being anak dan remaja pada tahun kedua pandemi COVID-19 yang dipresentasikan pada Temu Ilmiah Nasional Ikatan Psikologi Sosial 16 September 2021. Pada 11 Maret 2020, WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi karena efek global yang ditimbulkannya terhadap kesehatan masyarakat dunia. Hingga kini COVID-19 telah memasuki tahun kedua sebagai pandemi dan memberikan efek tidak hanya bagi kesehatan masyarakat dunia, tetapi juga pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis bagi masyarakat. Guna pencegahan penyebaran virus corona, sejumlah negara menetapkan aturan untuk menjaga jarak sosial yang mengakibatkan individu mengalami keterbatasan relasi sosial. Begitupun dengan kegiatan belajar di sekolah yang kemudian dilakukan secara online. Walaupun studi internasional mengenai dampak psikologis COVID-19 telah banyak dilakukan, namun penelitian mengenai dampak ini terhadap anak di Indonesia masih sangat terbatas. Sebuah studi yang dilakukan oleh Boru Alogo dan Kasas terhadap 1.474 anak dan remaja di Indonesia menunjukkan bahwa anak dan remaja merasa bosan karena tidak memiliki variasi aktivitas fisik, tidak puas dengan penutupan sekolah, tidak puas dengan apa yang telah mereka pelajari di rumah, dan tidak puas dengan kontak yang mereka lakukan dengan teman karena terjadinya pembatasan jarak sosial. Studi lain yang juga dilakukan oleh Boru Alogo dan Kasas menunjukkan bahwa anak dan remaja mengalami penurunan signifikan tingkat kebahagiaan dibandingkan pada masa sebelum COVID-19. Data sebelum COVID-19 dikumpulkan pada Oktober 2017 melalui kegiatan survei internasional Children's Watch di Indonesia, sedangkan data masa COVID-19 dikumpulkan pada Mei hingga Juli 2020. Subjective well-being didefinisikan sebagai evaluasi subjektif individu atas kepuasannya akan kehidupan yang dinilai berjalan sesuai harapan. Dan menurut Dinner, ada 3 komponen subjective well-being, yaitu komponen kognitif, afek positif, dan afek negatif. Penelitian subjective well-being anak lebih difokuskan pada komponen kognitif dengan mengukur kepuasan hidup anak karena komponen kognitif lebih stabil dibandingkan komponen afek. Children's Watch merupakan pionir dalam melakukan studi mengenai subjective well-being anak dengan mengukur beberapa domain dalam kehidupan anak, salah satunya adalah mengenai relasi pertemanan. Kebutuhan untuk tetap menjalin relasi sosial di masa pandemi mendorong individu untuk menggunakan media sosial berbasis internet untuk mempertahankan relasi sosialnya. Penelitian di Indonesia belum melakukan kajian terhadap peran relasi dengan teman terhadap subjective well-being anak, terutama di masa pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kontribusi dari persepsi anak dan remaja mengenai relasinya dengan teman di masa pandemi terhadap subjective well-being anak dengan menguji mode komunikasi yang digunakan oleh anak dan remaja untuk berinteraksi dengan teman yang berperan terhadap subjective well-being. Desain penelitian adalah survei dengan variabel bebas persepsi mengenai teman dan mode komunikasi yang digunakan di masa pandemi, sedangkan variabel terikatnya adalah subjective well-being. Penelitian ini telah mendapatkan izin etik dari Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. Pengambilan data dilakukan menggunakan Google Form secara online, dan di dalam Google Form disertakan inform consent yang perlu diisi oleh orang tua untuk menyatakan mengizinkan anaknya menjadi partisipan penelitian. Kepada anak juga diinformasikan bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan apakah mereka bersedia mengikuti penelitian ini ataukah tidak. Partisipan adalah anak dan remaja usia 10 sampai 18 tahun, sejumlah 1.657 anak dan remaja, 45,1% perempuan, 54,9% laki-laki, tinggal di Jawa Barat dengan teknik sampling convenient sampling. Semua alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini telah diterjemahkan dengan mengacu pada proses yang dijelaskan oleh Boru Alogo et al. Subjective well-being diukur menggunakan Children's Watch Subjective Well-being Scale yang telah diadaptasi oleh Boru Alogo dan Kasas dengan nilai reliabilitas alpha Cronbach 0,974. Sedangkan persepsi mengenai relasi dengan teman menunjukkan nilai alpha Cronbach 0,862. Untuk mengetahui mode komunikasi yang digunakan oleh anak, disajikan sejumlah mode komunikasi dan anak diminta untuk menjawab apakah mereka menggunakannya atau tidak. Daftar mode komunikasi ini disusun berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan pada tahun pertama pandemi oleh Boru Alogo dan Kasas. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda, analisis deskriptif bivariat, dan analisis deskriptif menggunakan ANOVA. Untuk menentukan variabel yang akan disertakan dalam analisis regresi, maka dilakukan analisis bivariat dengan menghitung signifikansi perbedaan menggunakan chi-square dan ukuran efek.
hanya hasil yang signifikan pada analisis bivariat yang disertakan sebagai variabel bebas pada analisis regresi berganda. Ini adalah karakteristik dari partisipan penelitian. Hasil menunjukkan perbedaan signifikan antara partisipan perempuan dan laki-laki dalam mengevaluasi situasi relasi dengan teman selama masa tahun kedua pandemi menunjukkan bahwa 32,4% partisipan menyetujui bahwa mereka memiliki cukup teman, 41,7% menyetujui bahwa teman biasanya baik terhadap mereka, dan 39,6% menyetujui bahwa teman akan memberikan dukungan ketika partisipan memiliki masalah. Pertanyaan mengenai akur dengan teman tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Lebih banyak partisipan laki-laki dibandingkan perempuan yang menyatakan bahwa mereka sangat setuju memiliki cukup teman, teman baik, dan memberikan dukungan ketika mereka memiliki masalah. Terdapat perbedaan signifikan antara partisipan perempuan dan laki dalam menggunakan tiap mode komunikasi di masa pandemi. Mode komunikasi yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp, sementara persentase partisipan perempuan dan laki-laki yang menggunakan voice call sebagai mode komunikasi dengan teman relatif sama jumlahnya. Lebih banyak perempuan yang menggunakan video call, Instagram, Line, Twitter, Telegram, TikTok, Zoom, Snapchat, dan Google Meet dibandingkan laki-laki. Sedangkan partisipan laki-laki lebih banyak menggunakan Facebook, Discord, online games, serta bermain di sekitar rumah maupun bertemu langsung dibandingkan dengan teman perempuannya. Ini adalah model regresi dari berbagai variabel mengenai relasi dengan teman dan subjective well-being yang diukur menggunakan Children's World Subjective Well-being Scale sebagai indikator. Model yang disajikan menyertakan 1.565 kasus dan menjelaskan 22,7% variabilitas dari variabel terikat SWB yang diukur menggunakan Children's World Subjective Well-being Scale. Persepsi partisipan bahwa mereka memiliki cukup teman, teman biasanya baik, dan ada teman yang memberikan dukungan ketika partisipan memiliki masalah, menunjukkan signifikansi positif terhadap subjective well-being partisipan. Penggunaan mode komunikasi voice call, video call, Instagram, dan Twitter dapat memprediksi subjective well-being penggunanya. Partisipan yang tidak menggunakan voice call dan Twitter diprediksi menunjukkan subjective well-being yang lebih tinggi dengan selisih 0,078 untuk voice call dan 0,052 untuk Twitter. Partisipan yang menggunakan video call dan Instagram diprediksi menunjukkan subjective well-being yang lebih tinggi dengan selisih 0,116 untuk video call dan 0,092 untuk Instagram. Simpulannya, relasi dengan teman memberikan kontribusi positif terhadap subjective well-being anak dan remaja di masa tahun kedua pandemi, dan persepsi bahwa mereka memiliki cukup teman, teman biasanya baik, dan memberikan dukungan, memberikan dukungan ketika memiliki masalah, menunjukkan signifikansi positif terhadap subjective well-being anak dan remaja. Penggunaan mode komunikasi tertentu juga memprediksi subjective well-being penggunaan di masa pandemi. Demikian presentasi saya. Terima kasih.